Sedikit masalah dengan internet dari ini karena apa namanya sedang hujan terus sangat. Jadi mungkin internetnya sedikit slow. Jadi macam itu. Jadi kadangkala yang namanya fiil itu yang namanya b itu yaqa'u dengan apa namanya? Dengan fiil. Seperti sholat dan haji. Setelah kita mengetahui wujubus sholah dan wujubul haji, tapi kita tidak mengetahui bagaimana cara melakukannya. Tanpa kita tahu cara melakukannya, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Suara oke? Oke, jayat sini. Sila wa amma bil iqrar. Wa amma bil iqrari fa huwa kama ruwiya annahu ra'a Qaisan yusalli ba'da subh rak'atain fa sa'alahu fa qala rak'at al-fajr wa lam yunkir. Yani sof tengok adapun bayan dengan ikrar itu seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Qais salat setelah salat subuh rak'atain fa sa'alahu fa qala, itu salat apa? Kok antar salat setelah subuh? Ini rak'atul fajr ya Rasulullah. Falam yunkir. No problem. Padahal seharusnya as-shalah ba'da subuh haram. Cuma tidak semua dari sini kita mengetahui tidak semua salat itu haram. Ada salat-salat yang khas yang haram, yaitu salat yang la sababalaha aw lahu sababun mutaakhir. Bas. Yang lainnya tidak. Wa hadza ijtihadu Syafi'i. Yani Imam Abu Hanifah tak semua salat haram. Hadza la sababalaha wa sababun mutaakhir, hadza ma anzalallahu biha min sultan. Walam yungkir, Rasulullah lam yungkir, yakni yukir kalau memang itu maksiat, niscaya Rasulullah akan ingkar. Fadalla ala jawazi tanafful ba'da subuh, maka diperbolehkan untuk sholat sunnah setelah sholat subuh, tapi tidak semua sholat sunnah, hanya sholat sunnah yang khas. Sila. Amma bil isyarati fa kama qala sallallahu alaihi wasallam asyhadu hakadha wa hakadha wa habasa ibhamahu fi khonasa atau habasa? Habasa. Saya khonasa, kelihatannya yang khonasa yang lebih, tapi oke, habasa pun juga benar. Habasa dan khonasa. Khonasa ini akhfa, habasa menahan, sama saja sebenarnya. So, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ya Rasulullah, bulan itu macam mana? Satu bulan itu berapa? Karena satu bulan indah Syafi'iyah itu ada 3 tahu ya. Ada syahrul qamari, ada syahrul syamsi, ada syahrul adadi. Ada 3 macam bulan. Terus yang mana? Kata Rasulullah, asyahru, sof tengok, hakada, dan hakada. Wa khonasa ibhamahu fitha. Khonasa sembunyikan. Waswasil khonas yang yakhtafi. Akhfa ibhamahu. Maknanya yang namanya bulan itu 1, 2, 3, 29, atau 1, 2, 3. Sof tengok. Bulan itu kalau tak 30 ya 29, hadza huwa bulan. Berbeza dengan syahrul syamsi, itu kalau tak 30 ya 31. Ada lagi di dalam fikih namanya syahrul adadi, 30 je. Dan itu tidak di semua bab seperti itu, hanya di bab 3 bab saja dalam fikih yang dipakai syahrul adadi. Yang pertama adalah aqallul hamal sita asyhur. Maknanya 6 dikali 30, bukan 6 bulan Masehi, bukan itu. Dan yang kedua di dalam babul mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Syahrulnya adadi. Yom haid tis'awa ishrun tuhur. Bas. Ada satunya saya lupa apa yang 3 syurul adadi. Hanya 3 jadi yang dipakai. Majority di dalam syariat idza dzukira syahr fahuwal qamari. Dan itu ada yang disebutkan oleh Rasul hakada, atau hakada, dan hakada. Rasulullah hanya mengisyarat saja untuk menjelaskan apa itu syahr. Tanpa Rasulullah buat itu, niscaya kita tidak akan tahu syahr itu apa. Karena syahr banyak, Suf. Ya imma adadi, ya imma syamsi, ya imma qamari, kan ya tamil ihtimalat kan. Ketika Rasulullah menjelaskan qata'a wa bayyana ahadal ihtimalat anil ukhra. Aywa. Wa amma bil kitabati fa kama bayyana sallallahu alaihi wasallam faraidaz zakati wa ghayraha min al ahkami fi kutubin katabaha, yakni adapun bayan dengan kitabah, Rasulullah itu pernah menulis maqadiruz zakah, yakni ya yang itu yang ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar wa arsalahu ilal aktor.
zakatnya dagang segini, kalau anta punya kambing segini. Yakni di dalam kitabul zakah, zakatul aghnam, zakatul an'am, khamsa minal ibil syah, asyrah syatan, khamsata asyar salasa syah. Nanti khamsa wa isrin bintu makhot, sita wa salasin bintu labun. Itu Sayyidina Abu Bakar atau dari mana itu? Hadza la yumkin an yadkhulu fil aql. Ma yumkin hadza. Takyinnya kok 36? Yani setiap 36 ibil kenanya apa? Bintu labun. Min aina hadza? La yumkin illa wa tauqifi minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kana yursilul kutub ilal aktor dengan maqadirus zakah. Ayo. Wa amma bil qiyasi fa kama nassa ala arba'ati a'yanin fil riba. Ya, ini adapun bil qiyas Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis al-ma'ruf yakni. Qala fil hadisil ma'ruf, apa itu at-tamru bit tamri? Al-hintatu bil hintati. Asy-syairu wasyairu bisyairi wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan bi yadin. Ada 4. Rasulullah yanus bahwasanya 4 komoditas ini bisa untuk dijadikan riba. Bisa untuk dijadikan apa namanya? Riba. Dengan kias Anda boleh ambil hukum bahwasanya umat selain 4 ini juga bisa menjadi apa? Riba. Tanpa adanya kias, niscaya yang riba hanya 4 ini. Seperti apa? Ayo. Dan wallahu a'lam, saya kira memang kena ada jalsah khosoh ya. Bahas pasal hadis ini. Yakni qaram. Hadis ini qaram, Suf. Yakni Anda kalau tengok bagaimana khilafnya fuqaha Hanafiyah, Syafi'iyah, hatta Dhahiriyah, hatta Hanabilah. Saya jarang tengok Hanabilah ikut gaduhnya Syafi'iyah itu kan. Hanafiyah saya kira jarang. Tapi di dalam apa namanya, di dalam pasal ini mereka tak apa namanya, mereka tak senyap, mereka cakap. Wadalla alaihi dalil ya nih. Malikiyah yakni hampir anta di dalam masalah ini tidak jumpa kalimatul wifaq antara 4 mazhab. Bahkan Dhahiriyah pun juga apa namanya? Dhahiriyah pun juga amik kata di sini. Dia amik apa namanya? Amik andil di sini. Karena itu mungkin karena ada kelas khas pasal apa namanya? Hadis ini. Ini adalah illatur riba di dalam buyu'. Karena banyak orang itu dengar yang namanya riba itu hanya riba apa? Riba duyun. Anda pinjam ke saya, nanti kembalikan lebih, itu riba. Tapi ada macam riba lain yang jarang orang tahu, namanya ribal buyu. Rata-rata riba yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu ribal buyu ini yang dibahas karena dia lebih susah. Adapun riba duyun mudah, kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba, selesai. Tapi ribal buyu syuaya yujad apa namanya? Yujad darbakah syuaya. Ayo. Wadalla al-qiyasu ala anna ghairaha min al-mat'umati mithluha. Begitu pula kias menunjukkan bahwasanya selain daripada 4 ini, daripada kurma, gandum, hintoh itu gandum ya, bur hintoh itu sama, syair pun juga sama, cuma ada perbezaan macamnya saja, saya pun tak tahu. Tapi dua-duanya ini gandum, cuma macam yang lain. Macam beras kan banyak kan, ada beras putih, ada beras perang, ada beras basmati. Syair dan hintoh itu gandum, cuma macam yang berbeda. Cuma gandum yang seperti apa saya pun kurang-kurang tahu. Ada yang mengatakan syair itu lebih besar bijinya daripada apa? Bur. Tapi macam mana wallah alam saya tak tahu. Karena saya pun tak pernah apa namanya, tak pernah makan apa. Kita orang Nusantara ini bukan tak pernah, bukan makanan kita ya. Jadi kita pun tak ambil apa namanya? Tak ambil besar pasal ini. Kita kalau ada apa namanya, beras habis, kita pening. Tapi kalau bur habis tak ada masalah. Ayo. Babu ta'khiril bayan. Babu ta'khiril bayan. Jadi mujmalnya sudah ada, bayannya mutaakhir. Kenapa, Suf? Karena bayan ini perlu untuk bagaimana Anda mengamalkan nas ini. Tanpa adanya bayan, Anda tidak bisa apa? Amal. Apakah diperbolehkan? Bukan kita ya, Nabi syari' mengakhirkan bayan setelah mengatakan mujmal. Jadi ketika perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah datang,
Rasul tidak menjelaskan bagaimana cara sholat, bagaimana waktunya, sampai waktu tertentu. Sampai waktu tertentu. Biasanya khilafnya itu ada dua. Takhirul bayan an waqtil hajah, sama takhirul bayan an waqtil khitab, dunal hajah. Lah, takhirul bayan an waqtil hajah maknanya ayat yang mewajibkan zakat datang, tapi membayar zakatnya masih 6 bulan lagi orang-orang ini. Bisa tak bayan ini ya ta'akhir daripada datangnya perintah itu sampai waktu membayar zakat? Sekiranya ketika membayar zakat sudah ada bayan ini, tapi ya ta'akhir 4 bulan, 5 bulan baru datang bayannya. Hadza huwa mahallul khilaf, yakni takhirul bayan an waqtil khitab. Tapi kalau takhirul bayan an waqtil hajah, takriban ittafaqu ala adamil jawaz. Ittafaqu ala adamil jawaz. Jadi kalau sudah waktunya mengamalkan, tidak boleh bayan itu apa? Ya ta'akhir. Kenapa? Karena akan ada unsur kitman. Ada unsur apa? Kitman. Sila. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الامتثال من غير بيان. Wadah ya. Ittafaqu kelihatannya tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan bayan daripada waktul hajah. Yakni ketika sudah waktunya sholat, terus cara-caranya sholat dan waktu-waktunya belum dijelaskan, la yajuz. Karena ini akan yakdah fir rasul. Maknanya Rasul itu tidak menyampaikan dengan benar. Kenapa? Karena tanpa adanya bayan, Anda tidak bisa untuk sholat. Kalau hanya dikatakan wa aqimus sholata, Anda bisa buat? Sama aja, patuhi SOP tanpa dijelaskan oleh kerajaan apa itu SOP. Anda boleh patuhi? Tak akan boleh patuhi. Macam mana? Anda kena jelaskan. Kalau orang Indonesia cakapnya disosialisasikan. Dikabarkan ke khalayak rame, ini SOP-nya. Tanpa adanya itu mustahil Anda boleh patuh SOP, tidak akan boleh. Aywa, di dalam kitab-kitab lain dikatakan li'anna al-amr bimtithalil mujmal min ghairil bayan taklifun bima la yutaq. Wa qad rafa'allahu anna biqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Falan ya. Itu taklifu mala yutaq. Adapun pengakhiran bayan daripada waktul khitab ada salah satu aujuh. Yang pertama, ahaduha annahu yajuzu wa huwa qaulu Abil Abbas wa Abi Sa'id al-Istakhri. Wa hadza qaulul jumhur, yakni diperbolehkan untuk mengakhirkan waktu bayan daripada waktul khitab. Karena kenapa? Karena perintah itu untuk dilakukan. Selama belum saatnya dilakukan, maka tidak perlu untuk dijelaskan. Ketika sudah waktunya dilakukan, kena dijelaskan. Kan macam itu kan, karena memang aslinya khitab itu untuk amal, untuk fi'il. Fayajuzu ta'khiru bayanihi ila waqtil fi'il. Laisa fihi muskilah hadza. Wa hadza huwa ra'yul jumhur wa huwa alladhi mala ilaihi Imam Syirazi kama sayati bayanuhu fil akhir. Ini adalah pendapat yang Imam Syirazi itu anggap ini yang benar. So, tengok siapa yang cakap. Wa huwa qaulil Abbas. Siapa? Qaulu Abil Abbas Ibnu Suraj, Qadi Ibnu Suraj. Ayo. Wa Abi Sa'id al-Istakhri min ashabi Syafi'i man la ya'rif Istakhri. Ya, sampai Syed Mustafa bin Smith karang fikih namanya Fiqhul Istakhri. Fiqhul Istakhri. Wa Abi Bakar al-Qaffal al-Mirwazi. Rais Tariqah apa? Al-Marawizah. Wal Muzani. Bukan di sini. Wal Muzani. Muzani pun mala ila hadza, yakni wal Muzani. Wa huwal mu'tamad, yakni menurut Imam Asy-Syirazi, seperti yang akan kejap lagi akan dijelaskan. Wa tsani annahu la yajuz. Wa huwa qaulu Abi Bakar As-Sayrafi wa Abi Ishaq Al-Mirwazi wa huwa qaulil Mu'tazilah. Ini adalah pendapat Mu'tazilah. Wallahu a'lam, saya tulis di sini. Pendapat ini terpulang kepada pendapatnya usulnya Mu'tazilah bahwasanya annal khitab bidunil bayan qabihun. Karena apa ya? Sof, tengok. Karena Anda boleh salah paham. Karena khitab tanpa adanya bayan akan membuat orang itu salah paham atau tidak bisa untuk
tidak bisa untuk berbuat, dan itu qabih ya nih. Wallah, dan itu perkara yang teruk, perkara yang buruk, dan Allah tidak berbuat perkara yang buruk. Ayo. والثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم وهو قول أبي الحسن الكرخي ومن الناس من قال. Dibilang yang ketiga ada tafsil. Yang pertama kan boleh mutlakon, yang kedua tidak boleh mutlakon, yang kedua fit tafsil. Takhir bayanul mujmal boleh, takhir bayanil umum tidak boleh. Jadi kalau memang umum ini aslinya maksus, mukhassisnya kena datang cepat. Yakni ba'dal khitab labud an ya'ti mukhassis mubasyaratan. Tapi kalau dia itu mujmal, yahtaju ilal bayan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan ini adalah pendapat siapa? Abul Hasan Al-Karkhi. Wa minan nas ومن الناس من قال يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي. Diperbolehkan takhirul bayan fil ikhbar. Amal amar wa nahi tidak boleh. Wallahu a'lam, saya tak tahu dalilnya ini apa. Wa minhum man qala ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار. sebaliknya. Amar wa nahi boleh, ikhbar tidak boleh. Akhbar tidak boleh. Akhbar maknanya seperti sifat-sifat khobariyah seperti aqaid, akhbar mansalaf, itu semuanya apa? Akhbar. Karena la yahtamil illa maknan wahid. Berbeza dengan amar wa nahi, fihi ihtimalat. Fihi apa? Ihtimalat. Kenapa? Karena amar wa nahi ini masuk di dalam kategori insya. Dia tidak ada sesuatu yang tidak ada wakilnya. Ahkam fikhiyah itu raji'atun ilal insya. Karena itu yuhtamalul khilaf wal musib akthar min wahid, atau wal musib qad yata'addad. Karena itu ada khilaf di dalam mukhattiyah wal musawwibah. Kenapa? Karena wakilnya itu tidak ada. Karena semuanya adalah insya. Ketika Allah mewajibkan kita untuk sholat, tidak ada hakikat sholat. Fallah ansha'ahu min jadid. Berbeza dengan ikhbar. Ikhbar itu al-haqiqah mawjudah, summa Allah apa? Akhbar. Falihada al-mukhti' kadhibun wa athimun wa la yakunu illa wahid. Berbeza dengan apa? Aywa. Sofada qad la tajidu fi ghairi hadha dars. Anna al-ahkam fiqhiyah raji'atun. Kenapa kok ada madzhab arba'ah? Yakni ihtimalul khilaf fil furu' liqauni ahkamil fiqhiyah mumbaniyatun ala kauniha ahkam insya'iyah. Dan kenapa di dalam ahkam, di dalam permasalahan aqaid itu yang benar hanya satu? Ayo. Selesai. Karena ahkam aqaidiyah semuanya raji'atun ilal apa? Ikhbar. Fala yakunu as musib illa wahidan. Selesai. Ajib sah. Ayo. والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه. Wa sahih annahu yajuzu fi jami'i ma dzakarna. Yani sahih sih, semua itu boleh mutlaqan. Wa huwa ra'yul awwal dzakarahu, yani sawaun fil ikhbar au fil semuanya, yani fil amar wan nahi. Dibilang ad-dalilu fil aqwali thalatha al-akhirah, yani dalam salasah aqwal al-akhirah, yani yajuzu ta'khiru bayanil mujmal wa. Selain pendapat yang pertama bahwasanya yang namanya mujmal itu yumkin difahami ala ghairi ma aradahu syari'. Karena dia itu mujmal. Yakni mujmal tanpa adanya bayan itu bisa disalahfahami. Paham enggak? Bisa disalahfahami. Selama dia bisa disalahfahami, ada semacam kubuh di situ. Semacam apa? Kubuh. Ketika ada semacam kubuh, ini bukan perkara yang seharusnya dilakukan oleh Tuhan. Karena itu kena ada apa? Bayan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya al-mujmal wal mubayyan ini, al-mujmal wal bayan ini seperti al-mubtada' wal khobar. La yaftariqon. Seperti anal mubtada' la yaftariqu anil khobar, fal mujmal la yaftariqu anil bayan. Wallahi. Gharib hadza. Al-mubayyan yumkin an yakuna jumlatan mufidah. Cuma dzu ihtimalat. Tapi mubtada tanpa khobar tidak menjadi jumlah. Amma dalilu Imam Syirazi qauluhu ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' thumma inna alaina
bayana. Kata-kata thumma maknanya apa Ustaz Fauzul? At-aywa bitarakhi. Thumma. Walaysa yaqul fa thumma. Nasa, betul apa tidak ini? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Summa madza akthar min hadza yani. Thumma. Yakni kalau aku baca ikuti je. Nanti akan kami jelaskan. Thumma inna alaina bayana. Yakni maknanya kadangkala engkau tak faham. Engkau hafal je. Nanti kami yang akan apa? Jelaskan. Nanti kami akan jelaskan. Jelaskan itu urusannya kami. Ayo. Begitu pula Allah itu Subhanahu wa taala itu ketika mewajibkan sholat itu tidak langsung diberitahu. Ada beberapa muhlah, beberapa hari setelah Rasulullah diwajibkan sholat di Isra wal Mi'raj, setelah itu baru dijelaskan. Jadi bukan maknanya ketika Allah menjelaskan mewajibkan sholat langsung dijelaskan pada saat itu juga, tidak. Rasulullah balik dulu, baru setelah itu Jibril datang. Maknanya ketika Rasulullah menerima sholat itu belum dijelaskan apa itu af'al wal mawaqit. Fa hadza ta'khirul bayan an waqtil khitab. Walaysa an waqtil hajah. Ketika sudah waktunya sholat, Jibril datang untuk mengajarkan bagaimana sholat. Wa hadza mansus fil ahadits yani. Jibril ya'ti dua hari. Sehari 5 kali. Hari pertama di awal waktu, di hari kedua di akhir waktu. Untuk mengetahui mana awal waktu, mana akhir waktu. Sof tengok. Ayo. Li'anna ta'khirahu la yukhillu bil imtithal. Karena yang namanya khitab itu maksudnya untuk imtithal, untuk melakukan untuk melakukan perintah itu. Sedangkan pengakhiran penjelasan daripada waktul khitab tidak merusak imtithal. Karena ketika waktu imtithal ini sudah sudah dijelaskan. Karena ini an waktil khitab bukan an waktil hajah. Wa ma huwa waktul hajah huwa waktul imtithal. Yang penting ketika saatnya diperlukan ini ada, walaupun tidak langsung. Betul apa tidak? Wadah ya ini saya kira. Fajaza ka ta'khiri bayanin nasakh. Boleh seperti takhir bayanin nasakh, seperti mengakhirkan bayan menjelaskan nasakh, karena nasakh kena mutaakhir memang, tidak harus langsung. Wa ma huwa nasakh al-an sayati. Sila. Jawas ni aklan ni. Macam mana? La yajuz tu aklan. Tak. Adun na'am aklan. Karena Mu'tazilah mabni alal tahsin wa takbih. Tahsin wa takbih. Selama dia tahsin wa takbih, la yajuzu aklan ala Allah li'annahu yu'addi ilal abath. Sahih wa aklan. Aklan sahih. Ana liqol itu. Ayo. Sila. Al-kalamu fi an-naskhi babu bayani an-naskhi wal bada'. Ayo, an-nasakh. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu apa? An-nasakh. Nasakh ini bab yang penting, bab yang sangat penting, cuma mungkin tidak dipelajari secara detail ya. Nuhawil an-naqra' lebih luas daripada apa yang sudah kita baca di yang kita baca di dalam kitab sebelumnya. Yang namanya nasakh, Ustaz Fauzan. Nasakh ini, hakikat daripada nasakh ini menjelaskan bahwasanya hukum yang pertama sudah expired waktunya. Itu saja. Ini penting sekali ya. Menjelaskan bahwasanya hukum yang pertama sudah expired. Yang mana penjelasan ini dulu tidak dijelaskan ketika awal. Ketika pertama diturunkan ayat ini, diturunkan hukum ini, tidak dijelaskan sampai bila. Kemudian datang hadis lain yang mengatakan hukum ini hanya sampai waktu tertentu.
Dan khilaf di dalam nasakh ini bukan hanya di dalam ayat ke ayat yang lain, bukan hanya hadis ke ayat atau ayat ke hadis ataupun sebaliknya, akan tetapi lebih umum daripada itu, yaitu sampai level agama. Karena kita sebagai umat Islam, kita meyakini bahwasanya agama Yahudi agama yang benar, agama Nasrani agama yang benar, akan tetapi apa? Mansukh. Dua agama itu sudah expired. Karena itu nanti Anda akan tengok bahwasanya orang yang khilaf di nasakh itu rata-rata adalah orang yang tidak setuju agamanya itu apa? Mansukh. Yang tidak terima bahwasanya agama saya ini mansukh. Agama saya akan tetap ada sampai hari kiamat. Problemnya Yahudi pun sama. Problemnya Nasrani pun juga sama. Cuma problemnya Yahudi saya kira lebih susah ditangani daripada problemnya Nasrani di dalam pasal nasakh ini. Kenapa? Karena Nasrani mengakui Nabi Isa yang sah Yahudi, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad yang sah Yahudi. Maknanya Nasrani sudah mengakui bahwasanya nasakh itu ada, Yahudi tak. Yakni kalau kita berdebat dengan Yahudi, labud nuthbit imkaniyatul apa? Nasakh. Lah, nasakh ini bukan kebodohan, tidak semacam itu. Maknanya bukan maknanya ketika Allah itu menjelaskan hukum ini selesai pada waktu fulani, menandakan Allah baru mengetahui bahwasanya macam Yahudi ya. Ketika Yahudi itu selesai dengan datangnya Nabi Isa, bukan maknanya Allah itu baru mengetahui bahwasanya Yahudi itu tidak sesuai dengan dengan hajat manusia, tidak. Akan tetapi Yahudi agama Yahudi ya hanya sesuai pada kurun waktu tertentu saja. Ketika waktu ini habis, Allah akan mengatakan stop, ganti agama yang lain. Biasa, macam itu biasa. Anda kalau tengok apps sama aja macam itu. Kena update kan? Apps Anda. Anda punya TNB untuk bayar listrik itu. Ada kan? Kalau Anda tidak update, tak akan boleh bayar Anda. Betul apa tidak? Kenapa disuruh update? Sudah expired. Sudah apa? Expired. Kenapa itu? Bukan maknanya dia tidak tahu. Ini maslahatnya sampai waktu ini saja. Setelah waktu ini, hacker semakin hebat. Saya kena update terus app saya agar tidak rusak, tidak dihack, tidak diapa. Biasa aja macam itu. Kalau kita tengok hal-hal keadaan di real, nasakh dengan apa yang saya katakan, bayanu mada intihail hukum, akan mudah untuk difahami. Betul apa tidak? Biasa aja. Sawaun Anda mengatakan bahwasanya Allah itu yaf'al ma yurid, sawaun dengan ada masalah atau tidak, wa huwa mu'tamadul asy'ari, bahwasanya innallaha yaf'alu ma yasha. Fa'alu lima yurid, tak kisah ada masalah atau tidak. Maknanya nasakh ini lebih mudah untuk difahami. Pada saat agama Yahudiyah ada, Allah menginginkan Yahudi. Ketika agama Yahudi selesai, Allah tidak menginginkan wantahatil muskilah. Ada yang mengatakan Allah itu la yaf'alu illa bil maslahah. Itu pun masih bisa kita benarkan makna nasakh di situ. Maknanya adalah ketika pada kurun masa itu agama Yahudi itu fihi maslahah. Ketika Nabi Isa datang, agama Yahudi sudah hilang habis maslahahnya. Adapun agama Islam sejak turunnya Rasul sampai hari kiamat, maslahahnya tetap ada. Pas wala aktar wala akal. Anda nak amik satu, amik dua, Anda tak akan lebih lepas. Tak akan boleh lepas. Ada huwa makna apa? Nasakh. Wal adillah katsirah. Dan menurut saya pembahasan nasakh ini pembahasan yang luas. Bahkan mungkin bisa Anda jadikan risalah doktorah babun nasakh ini. Babu apa? Nasakh daripada mafhumnya. Mungkin kalau hanya daripada mafhumun nasakh saja, Anda boleh buat jurnal. Karena dari mafhumnya saja akan fihi khilaf hatta indal ba'dil asy'ariyah. Ba'dil asy'ariyah di antaranya Abu Muslim al-Asfahani kama sayati yungkirun nasakh. Yungkir apa? Nasakh. Kama sayushir ilaihi Asy-Syirazi ba'da qalil.
Itulah hakikat daripada apa? Nasakh. Ayo, silakan dibaca. والنسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة. Al-nasakh fil lughah maknanya imma dua, imma rafa atau izalah. Ayo. يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتها. Sama ya, ar-rafa wal izalah maknanya sama ya. Ar-rafa wal izalah. Dibilang nasakhati syamsu adzil ay azalathu, rafa'ahu. Wa nasakhatir ar-riyahu al-athara idza azalatha, ya. Saya ini salah ini. Izalatuha. Ini azalatha yang benar. Idza azalatha maknanya matahari menasakh bayangan atau angin menasakh jejak kaki, maknanya apa? Menghilangkannya, menghapusnya. Ayo. ويستعمل في النقل يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وإن لم تزل شيئا عن موضعه. Ayo ya, ini maknanya nasakh biasa. Nusakhul kutub, apa maknanya? Menyalin. Apakah ketika menyalin, ini saya menyalin kitab ini, saya salin kitab yang lain kan? Apakah ini saya hapus? Tidak kan? Ini tetap ada di sini, cuma saya salin semuanya di sini ya. Ini an-nasakh imma maknahu ar-rafa atau maknahu apa? An-naql. Ayo. وأما في الشرع على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة. Kelihatannya asyarat lebih amik makna yang pertama. Bukan amik makna yang kedua, yaitu makna nakal kelihatannya tadi amik. Syariat lebih amik makna yang pertama, yaitu ar-rafa wal izalah. أحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب. Haddun nasakh menurut syariat apa itu al-khitabud dal? Al-khitab ad-dal al-irtifa'il hukmi tsabit bil khitabil mutaqaddim. Khitab dalil Quran ataupun sunnah ad-dalu yang menunjukkan terhadap irtifa, rafa, izalah, ala izalati, ala irtifai, hukum yang mana hukum itu tetap dengan dalil yang pertama. Dalil yang pertama itu haram, dalil yang kedua menunjukkan bahwasanya hukum yang haram yang sabit dengan dalil yang pertama apa? Terangkat. Sila. Bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu, dengan cara, kalau tidak dengan cara itu, tidak dengan khitab dengan cara yang khas itu, niscaya hukum haram yang pertama itu akan tetap ada. Dengan catatan khitab yang kedua kena slow sikit daripada khitab yang pertama. Makna slow sikit tidak langsung. Jadi mungkin ada jeda. Sekiranya jeda itu tidak menjadikan khitab yang kedua itu mukhassis dari khitab yang pertama. Karena kalau seumpamanya ini bersambung, namanya sudah bukan nasikh, tapi apa? Mukhassis. Wadih Ustaz Fauzan. Jidan. Ini definisi untuk nasikh, bukan definisi untuk nasakh. Karena ini adalah apa? Al-khitab. Nasakh itu sendiri raf'ul hukum, bukan al-khitab. Al-khitabud dal itu nasikh, bukan nasakh. Wadih Ustaz? Ayo. Dan definisi ini adalah definisi yang ma'ruf anil Qadhi al-Baqillani. Qadhi apa? Al-Baqillani. Wadah ya, jadi ada dua khitab. Saya misalkan khitab ini yang pertama mewajibkan makan nasi lemak. Khitab yang kedua mengharamkan makan nasi lemak. Wadah Ustaz Fauzul. Yang pertama mewajibkan makan nasi lemak, yang kedua mengharamkan makan nasi lemak. Kalau tidak ada khitab yang kedua, niscaya makan nasi lemak akan tetap wajib. Akan tetap apa? Wajib. Dengan catatan khitab yang kedua itu kena turun setelah khitab yang pertama, sekiranya khitab yang kedua tidak menjadi mukhassis daripada khitab yang kedua. Yakni dikatakan ma'at tarohi. Ma'a apa? Tarohi. Karena kalau ma'a adami tarohi bukan nasakh namanya. Tapi apa? Mukhassis.
Definisi ini yang pertama ada dua mulahadh terhadap definisi ini. Definisi ini yang pertama, mulahadh yang pertama adalah definisi ini adalah definisi untuk nasikh. Bukan definisi untuk nasakh. Karena nasakh itu raful hukum, bukan khitabnya. Khitab yang yansakh itu namanya nasikh. Yang dihapus namanya mansukh. Penghapusannya namanya nasakh. Jadi dan yang kedua, definisi ini adalah definisi apa? Ma'ruf inda alal qaul al-qadi al-Baqillani. Wa kama qala Syekh Syarahi dalam syarahnya bahwasanya hadza ahsanu makila fi haddin nasakh. Ahsanu makila fi haddin nasakh hatta ya'ti al-Imam Baydawi fantaqada ala hadha ta'rif. Safi fi minhajil usul. Ada Imam Baydawi, jangan ambil. Qala al-qadi safi wa huwa an-nasakh bayanun tihai hukmin syar'iyyin. Bayan. Menjelaskan intiha selesainya hukum syar'i bitorikin syar'iyyin mutarakhin. So, tengok definisinya Baydawi. Bayanun tihai hukmin syar'iyyin bitorikin syar'iyyin mutarakhin. Menjelaskan bahwasanya hukum syar'i ini selesai cara penjelasannya dengan torik syar'i dan harus mutarakhin anil awal. Wadih? Jayyid jiddan. Qala al-qadi. Wa man huwa al-qadi ya Syekh Fauzan? Baqillani. Raf'ul hukum. So, tengok apa definisinya? Al-artifa'il hukum. Warudda. Bimana rudda? Bi annal haditha diddu sabiq. Betul kan? Yang kedua, lawannya yang pertama. As-sabiq yang pertama kan? Al-hadis yang kedua. Dan al-hadis diddus sabiq. Falaisa raf'uhu bi aula min daf'ih. Loh, bukankah ini khitab? Ini khitab. Semuanya sama-sama khitab. Limadha al-muta'akhir aqwa minal muta'akhir. Limadha al-muta'akhir yansahil mutaqaddim. Kenapa kok tidak sebaliknya? Alaysa kilahumal khitab? Falimadha al-muta'akhir aqwa tarjihun bila. Tengok. Jangan macam-macam dengan apa? Imam Baydawi entah. Ketika saya tengok, wallahi azim, madarajul azim. Azimul jah. Felang kalau kita kembali ke definisi did. Alaysa diddan yashtarikani fi jinsin wahid. Selama dia yashtarikani fi jinsin wahid, alaysa kilahuma mutasawiyan. Bahkan kalau kita nak tengok as-sabiq aqwa fi katsir minal masail. As-sabiq apa? Aqwa lisabkihi aqwa. Kenapa kok mutaakhir yansakh? Seperti diddan aswad wa akhdar wa ahmar. Diddan. Kenapa ahmar lebih kuat daripada akhdar ataupun sebaliknya? Why? Alaysa fihi tarjihun bila murajjih. Karena itu, saya pun lebih prefer definisinya Baydawi. Dengan definisinya Baydawi, wadih suf. Bayanu intihai hukmin syar'iyyin bitariqin syar'iyyin mutarakhin. Saya kira tidak ada tidak ada muskil. Tapi kalau kita pakai al-khitabud dal, nasakh ini bisa difahami macam-macam. Mungkin Anda pertama kali dengar bayanu intihai hukmin syar'iyyin dengan apa yang saya katakan. Dari dulu kan ada khitab yang kedua. Khitab ini di mansukh. Tapi jangan pandang bahwasanya khitab yang kedua itu hanya menjelaskan apa? Menjelaskan intihak saja. Menjelaskan intihak saja, tidak ada masalah. Bukan dia itu mengangkat, bukan, Suf. Menjelaskan ini hanya muntahiyah. Bas wala akthar wala aqal. Hadza huwa mafhumun nasakh aslan. Dengan definisi ini, katsir minal masailil nasakh mafhumah Ustaz.
Ustadz Fauzan, wadihah ya nih. Kama sata'ti Sof. Kalau kita coba kita guna definisinya Imam Bedawi. Bayanu intiha, dia hanya bayan Sof. Menjelaskan saja. Selama dia itu bayan, karena itu ya jedar. Jadirun bi an yudha ba'da babil bayan. Huwa nau'un minal bayan aslan. Huwa nau'un minal bayan. Tapi kalau diketuk khitab adal, macam tidak ada kena-mengena. Kenapa babun nasikh itu maudhu'un setelah babul mujmal wal mubayyan? Baru dengan definisinya Imam Bedawi baru kita paham bahwasanya memang nasikh itu nau'un minal bayan. Bayan mana? Bayanu amadintihail hukum. Kalau yang pertama itu bayanu makna, ini bayanu amad. Bayanul amad. Tapi kilahuma yasyarikani fil bayan. Allah. Sila Ustaz Fauzan. فحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخي عنه ولا يلزم عليه ما سقط عن الإنسان بالموت فإن ذلك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب. Al-khitab budal kan kalau definisinya Imam siapa namanya Imam Syirazi. Karena itu kalau ketika kita meninggal kan sudah tidak ada hukum lagi kan. Kita meninggal itu laisa maut nasikhon. Kenapa? Karena maut itu bukan khitab. Bukan khitab. Ayo. Begitu pula kan ada rafa tapi marfu'nya itu laisa tsabitan bil khitab. Juga tidak dikatakan apa? Nasikh. Seperti syurbil khamar. Syurbil khamar dulu sebelum datangnya Islam, ya juz. Ketika Islam datang, diangkat. Apakah ketika Islam mengharamkan khamar, maknanya Islam nasikhun lil khamar? La. Kenapa? Karena jawazu syurbil khamar laisa tsabitan bi khitabish syari'. Ayo. Fa innahu laisa binaskhin li annahu lam yathbut li anna jawazu syurbil khamr tidak sabit dengan khitab. Sila wala yalzamu ma asqatu bi kalamin muttasil. Ini kharaja bi qoulihi ma atarakhihi anhu. Kalau dengan kalamin muttasil bukan namanya nasikh, tapi namanya apa? Mukhassis. Kal istisna wal ghayah ka qoulihi wa atimmus siyama ilal laili fa innahu laisa ilal laili. Kan puasa wajib sampai malam. Apakah sampai malam ini naskhun li wujubis shaum yauman kamil? La, ilal lail ini adalah ghayah. Ghayah ini ya imma bayan ya imma takhsis. Tapi jelas dia bukan nasikh. Kenapa? Karena yang nasikh itu harus mutarakhi. Makna mutarakhi harus ada jeda beberapa hari, beberapa saat antara khitab yang pertama dan khitab yang kedua. Sekiranya khitab yang kedua itu jumlah mufidah, ini jumlah mufidah. Ayo. Nah, sekarang definisinya Mu'tazilah. Ini sedikit pelik lagi. Sof tengok ya. Huwal khitabud dal ala anna mithlal hukmi tsabit bil mansukh ghairu tsabitin. Mithla. Sof. Mithla. Makna seperti itu kan kena dua kan. Tidak akan ada seperti kalau dia itu satu. Saya seperti Anda. Kan kena ada apa? Dua. Maknanya al-mutamathilan mutaghayyiran. Karena tidak mungkin ada seperti kecuali mumathal wal mumathil. Apa bahasa Arabnya? Musarpat wal musarpit, saya tidak kata. Yakni syabih, tidak mungkin kecuali ada musyabbah dan syabih. Bukan musyabbih, musyabbih orangnya. Ada syabih dan musyabbah. Sof tengok ya. Ketika ada pengharaman nasi lemak, contohnya pengharaman nasi lemak. Datang khitab yang kedua, penghalalan nasi lemak. Penghalalan nasi lemak ini tidak menasakh pengharaman,
tapi hukum yang seperti pengharaman. Bukan hukum yang pertama, tapi hukum seperti hukum yang pertama. So, ala anna mithlal hukmi tsabit bil mansukh. Kan yang pertama pengharaman nasi lemak wajib. Yang kedua nasi lemak haram. Apa hukum mithlal mansukh? Seperti mewajibkan nasi lemak. Bukan mewajibkan nasi lemak, yang seperti mewajibkan. Pelik kan? Pelik kan? So, karena itu sayuradu, karena seperti mewajibkan, tidak mewajibkan. Karena dia hanya apa? Seperti. Ala anna mithlal hukmi tsabit bil mansukh ghairu tsabitin fil mustaqbal. Ala wajhin laulahu lakana tsabitan bin nasil awal. Yakni maknanya seperti mewajibkan nasi lemak itu tidak akan sabit di future, di masa depan, karena adanya khitab yang kedua. Sekiranya khitab yang kedua ini tidak ada, niscaya seperti hukum pertama itu akan ada. Ini ruda. Loh, kalau memang seperti itu, maka khitab yang kedua menasakh mithlal hukum, bukan hukmil awal. Maka khitab yang kedua itu menasakh mithla hukmil mansukh wala yansakh hukmal mansukh. Sof, tengok. Lah mithlal hukmul mansukh ini sabitun bimada aslan. Ini ala tafsir binaan ala annal mithl yalzamu minhu taghayyur. Tapi kalau mithl dimaknakan zat, bisa lagi so. Zat maknanya ain. Ala anna ainul hukmil awal, yakni mithlu ainil hukmil awal. Saya tak kira Mu'tazilah apa? Tak faham pasal ini. Kalau saya boleh faham, tak mungkin Mu'tazilah apa? Tak faham pasal ini. So, wa hadza fasidun. Sila. وهذا فاسد لأنه إذا حد بهذا لم يكن الناسخ مزيلا Kalau definisinya ini, maka khitab yang kedua alias nasikh itu tidak mengangkat atau menghapus hukum yang pertama, bukan. Dia tidak menghapus kewajiban nasi lemak, bukan. Tapi yang seperti mewajibkan nasi lemak, mewajibkan nasi lemak masih ada. Yang diangkat hanya apa? Ayo, yang sepertinya. Pelik kan? Pelik. Li'anna mithlal hukum ma tsabata bil mansukh. Karena mithla hukmil mansukh ma tsabata bil mansukh. Li'annal mansukh faqat yujib ma yujibu apa? Yujib ma yujibuhu amma mithluhu fala. Amma mithluhu fala. Ayo. Li'anna mithlal hukmi ma tsabata bil mansukh hatta yuziluhu bin nasikh. Kalau seumpamanya seperti itu, maka tidak ada makna dinamakan dia itu nasikh. Yang mana nasikh itu ada makna apa? Izalah. Sedangkan al-khitabul awal hukmuhu mazala tsabitan. Masih tetap ada. Hukum yang pertama masih tetap ada. Yang dihilangkan hanya apa? Mithlunya. Karena itu Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan hadza kulluhu ala mulahadati annal mithliyah tufidul ghairiyah fi'lan. Kalau kita nak tengok mithliyah tufidul ghairiyah wa huwal mulahat ya, fi'lan. Karena saya seperti Anda, karena ada dua kan. Ada saya dan musarpat wal musarpit ini. seperti ila annahu uhida fi taraqi bil bulagha al kinayah bil mithl anidzat kama fi qaulihim mithluka la yabkhal. Apa maknanya mithluka la yabkhal? Anta la yabkhal. Kama taqarrara fil ma'ani. Wa wallahu a'lam, kelihatannya Jamaluddin di sini mulahadhahnya jayidah ya. Walaupun kita tak setuju dengan Jamaluddin di beberapa case, tapi Jamaluddin fi'lan fahimul masalah dalam masalah ini. Saya tak kira ini mu'tamad indal Mu'tazilah. Mu'tazilah ini bukan orang biasa, Ustaz. Ya, ini masalah seperti ini memang dakik, cuma saya tak kira haula la yafham hadza yani.
Karena kalau memang definisinya ini akan ada muskilah. Mithlu hukmil mansukh sabata bimada yani. Sabata bimada. Wa sayu'addi ila adamit tanasub, tidak ada munasabah. Kenapa kok seperti ini dinamakan apa? Nasakh. Karena makna nasakh ghairu mawjud, makna izalah ghairu mawjud, karena hukmil mansukh mazala thabitan. Mazala thabitan. Adun kalam wadih Ustaz Fauzan ya. Ayo, sila. فصل والنسخ جائز في الشرع وقالت طائفة من اليهود لا Yani an-nasakh jaizun fi syara', yani jaiz. Minimum nasakh itu apa? Jaiz. Ini dari segi jawazuhu aklan, belum apa? Uqu'uhu. Belum apa? Uqu'uhu. Nasakh dengan makna bayan jaiz. Anta yakni apa? Dengan makna yang saya katakan bahwasanya nasakh itu adalah bayan intiha amadil hukum. Apa mustahilnya? Kalau kita itsbatkan itu benar, apakah yalzam minhu naqsun fi haqqillah? Hadza huwa makna istihalah. Idza yumkin an tastalzim minhu syai'an yu'addi ila naqsin fi dzatillah fi'lan yakunu mustahil aqlan. Hal yumkin an tastalzim minhu syai'an yu'addi ila naqsin fi dzatillah Ustaz Fauzan? Kalau memang tidak bisa, minimum dia itu apa? Jaizun aklan. Yahudi tak. Huwa mustahilun aklan. La yajuzu aklan. Ayo. Kenapa? Karena mengatakan nasakh itu bada. Bada ini yabdulahu. Tahu yabdulahu. Dia buat ini, kemudian setelah lama, wallahi yabduli anna hadza khata. Ayyuha. Maknanya dia tahu setelah tidak tahu. Itu namanya bida atau bada. Yabdulahu ba'da ma khafiya. Karena yang namanya tampak pasti sebelumnya apa? Tak tampak. Kalau tampak terus tak ada yang tampak itu namanya. Wa qala syirdimatun wa bihi qala syirdimatun minal muslimin. Dan maqalahu Yahudi yaqulu bihi ba'dul muslimin wa huwa Abu Muslim al-Asfahani. Sahibu Mufradatil Quran. Sila. وهذا خطأ لأن Wahada khata'. Yani ada mujawazin nasakh ini khata'. Kenapa? Karena apa sila? لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه ما يشاء Karena at-taklif itu imma an yakuna mabniyan alal iradah atau alal maslahah wa ala kilal ihtimalain yajuzu taghyir. Bas wala akhar wala aqal ya nih. Kalau memang taklifnya manusia itu terpulang kepada keinginannya Allah, maka Allah boleh menginginkan 1000 tahun yang lalu menginginkan E, 1000 tahun yang kedua menginginkan B. Atau maslahah, 1000 tahun yang lalu maslahahnya I, yang kedua maslahahnya apa? B. Ala kilal ihtimalain. Aywa, ya juzun nasakh. Ya juzun nasakh. Wake atau tidak wake, kalam akhir suf. Yang penting ini apa? Jaiz. Aywa, sila. وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة فإن كان إلى مشيئته فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاطه وإن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في غيره فلا وجه للمعنى يعني على كلا الاحتمال فلا وجه للمعنى يعني maknanya tajwizun nasakh la yu'adi ila naqsin fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Faslun fil bada', sila. Faslun wa ammal bada'u fa huwa an yadhhara lahu ma kana khafiyan 'alayhi. Min qaulihim badalil fajr idza dhahara lahu. Adapun bada' itu Allah itu tahu setelah apa? Tidak tahu. Wa hadza min qaulihim badal fajr ai idza dhahara, yani fajr tampak. Makna tampak sebelumnya tidak tampak, kemudian apa? Tampak idza dhahara lahu. Dan bada' dengan makna ini la yajuzu fi syara'. Kenapa? Karena akan menjadikan Allah itu tidak tahu. Allah itu dulu tidak tahu, kemudian apa? Tahu. Sila. Wa qala ba'dur rafidah yajuzul bada'u 'ala Allah ta'ala. Sebagian rafidah Syiah ar-rafidah mengatakan bada' itu yajuz 'ala Allah. Dan di antara mereka yang mengatakan siapa? Zurarah ibnu A'yun fi syi'rihi. Sila. Walaulal bada'u sammaituhu ghaira haibin wa dzikrul badan. Ini kisahnya adalah Zurarah bin A'yun ini cakap pasal Imamul Mahdi al-Muntadhar. Yakni saya itu sebenarnya tahu siapa Imam Mahdi itu siapa. Cuma saya nak sebutkan siapa. Oh, contohnya namanya Fauzan. Saya takut nanti Allah itu yabdulahu
bahwasanya al-maslah laisa fi Fauzan. Sekarang saya tahu maslahahnya di siapa? Di Fauzan. Tapi qad yakun anallaha apa? Yabdulahu aksu. Yakni sekarang Allah boleh pilih Fauzan. Tapi mungkin nanti maslahahnya sudah beda. Yakni yabdu lillah annal maslah laisa fi Fauzan. Fayughayyir Imam Mahdi itu adalah Fauzul. Karena itu kan laulal bada' samaituhu ghairaha ibin. Kalau seumpamanya tidak ada mabda' bada', aku akan katakan tanpa takut ghairuha ibin. Saya tidak akan ada takut, haibah. Wa dzikrul bada' na'tun liman yataqallabu. Walau lal bada' maka nafihi tasarrufun. Kok tidak ada bada', tidak akan tasarruf. Akan seperti apa? Narun dahruha tatalahabu. Akan seperti nar, tidak akan ada ta'addud, tidak ada, sama aja macam itu. Karena adanya bada' lah ada perbeza-bezaan. Ayo. Wa kana qadau'in musyrikin bi tabi'atin wa billahi dzikrut tabaihi yurqabu. Yani kalau seandainya tidak ada bada', niscaya Allah itu macam cahaya matahari yang tidak apa? Berubah seperti tabi'ah. Dan tabi'ah di dalam Allah itu dzikruha apa? Yurghabu. Yurghabu yakni tidak disukai. Tidak disukai. Wa hadza sharihun fil apa namanya? Sharihun fil bada'. Sebagian Syiah mengingkari adanya bada' ini, diantaranya Imam Tusi mengingkari adanya bada', akan tetapi Imam Razi di dalam kitabnya, beberapa kitabnya yusarrih biwujudil apa namanya? Biwujudil bada'. Qultu katanya mu'allik, aqidatul bada' naqalahal ulama min gulati syiah kama dzakaraha Syahrastani fil milali wan nihal wa minhum Hisyamiyah mansubun ila Hisyam bin Hakam. Hisyam bin Hakam ini saya beberapa kali tengok videonya Syiah, di antaranya Ali Abud yu'adzim Hisyam bin Hakam suf. Padahal Hisyam bin Hakam ini Anda kalau tengok Hisyam bin Hakam disebutkan dalam Kutubul Firaq, di dalam apa namanya Al-Ikhtilaful Musallin itu paling itu disebutkan siapa? Hisyam bin Hakam. Kelihatannya dia di antara mutaqaddimin mujassimah ya. Walaupun dia Syiah tapi akidahnya apa? Tajassim. Qala Syahrastani wa wafaqahu Zurarah ibnu A'yun fi hudusi ilmillahi ta'ala wa zada alaihi bi hudusi qudrati wa hayatihi wa sa'iri sifatihi. Yani wafaqahu yani wafaqahu Hisyam bin Hakam fil bada' siapa? Zurarah bin A'yun. Dibilang akidah Syiah ini dzakaraha Razi fi akhiril Muhassal. Lah, Muhassal ketika disyarahkan, dinakat oleh Tusi, jelas Tusi akan cakap pasal ini bahwasanya bada' itu tidak ada. Kalau memang ada pun itu cuma kisah daripada Ja'far As-Shadiq saja. Tentang masalah ada bahwasanya Ja'far As-Shadiq itu mengatakan bahwasanya Ismail akan menggantikannya sebagai imam. Fa dhahara min Ismail ma la yartadihi minhu. Faja'al al-qa'im Musa al-Kadhim. Fasu'ila an dzalik faqala badalillahi fi amri Ismail. Badalillahi fi amri. yakni ketika saya katakan Ismail menjadi penggantiku, Allah macam tahu ini tak oke. Better engkau ganti apa? Ke Musa al-Kadhim ini. Wa hadhihi riwayah intaha kalamu Tusi wa la yahsimul khilaf illa nususu kutubihim fal turaja wa qad dzakara Sayyid Tabatibai min ulama'ihim fi kitabihi mafatihil usul al farq bainal bada' wan nasakh wa lam yahki man dhahaba ilaihi minhum. Tidak tahu siapa yang yadhhab ila bada' min asyiah, tapi hikayatul bada' an syiah syahirun ma'ruf yani. Sila. Wa za'ama ba'dhum annahu yajuzu 'ala Allah ta'ala al-bada' fima lam alaihi ibadu. Ya, ini sebagian daripada mereka itu mengatakan bahwasanya bada' itu boleh kalau Allah itu masih belum mengkhabarkan kepada ibadnya. Allah boleh apa? Bada'. Kalau sudah dikabarkan sudah fat alaik ya Allah. Fat alaik ya. Sudah diberitahu. Maaf ada baca itu. Fat alaik ya Allah. Fat alaik ya. Wallahi junun hada. Junun. أيوة. وهذا خطأ لأنهم إن أرادوا بالبداء ما بيناه من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهذا يعني وهذا خطأ يعني سواء لم يطلع عليه قد أطلع عليه يعني Zurarah bin A'yun adi jiddan yani
Sawaun atla alaihi lam yutli alaihi yajuzul bada. Sebagian fi ta'addub syuaya ya. Sebelum mengkhabarkan kepada ibadnya, bada boleh. Asy'ariyah tidak boleh. Kenapa? Karena bada itu yukhillu bi ilmillah. Yukhillu apa? Bi ilmillah. Wa ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira. Wa in kanu aradu bihi tabdilal ibadat wal furud fa hadla nunkiruhu. Kalau mereka itu ingin mengatakan bahwasanya bada itu menggantikan ibadat wal furud, sholat diganti 4 rakaat, subuh diganti 3 rakaat, tidak ada masalah kita, tidak ada apa? Masalah. Cuma kalau seumpamanya mengganti itu karena Allah kana la ya'rif anna fi rak'ataini mafsadah. Summa badalahu hadza la yajuz hadza. Cuma Allah yuridu bi iradatihi yani au hikmatihi an yubdilal wa yughayyir ibadat wa ahlan wa sahlan nahnu sami'na wa ata'na illa annahu la yusamma bada'an, cuma tidak dikatakan bada. Kenapa? Li anna hadza yuhimun naqas li anna haqiqatal bada' ma bayyana wa lam yakun li hadzal qawli wajhun. Karena kalau memang ini adalah bada, maknanya kalimatnya itu yuhimun nakas. Gantilah kata-kata yang lain yang yushiru ilal murad. Sila faslun. Faslun fa amma naskhul fi'li qabla dukhuli waqtihi fayajuz wa laysa dzalika bi bada'. Ya ini sekarang nasakh qabla dukhuli waqtil fi'il. Kan bayan qabla dukhuli waqtil fi'il yajuz. Sekarang nasakh. Allah mewajibkan sesuatu belum dilakukan, dinasakh dahulu. Dinasakh dahulu. Boleh tak macam ini? Belum aktif lagi. Di kerajaan biasa semacam itu. Naikkan apa? Harga minyak. Belum naik lagi, masih 1 bulan. Rakyat sudah bising, demo. Belum masuk sudah apa? Dicabut. Oh, kalau Allah tak boleh. Kalau manusia apa? Boleh. Wallahi hadza kismatun diza. Hadza apa? Kismatun diza. Saya berapa kali di Indonesia? Oh, ini kenapa? Belum masuk sudah apa? Dicabut. Laporannya apa? Biasa macam itu. Karena manusia bisa salah. Allah tidak salah. Karena kadangkala di dalam nasakh qoblal fi'il itu ada maslahah. Ada apa? Ada maslahah. Atau sawaun alal qaul anallaha yaf'alu bil maslahah. Qad yakunu di dalam nasakh qoblal fi'il fihi maslahah walakin la na'lamuhu. Kalau alal qaul bil iradah wadih jiddan ya nih, wadih jiddan. Bahwasanya Allah diperbolehkan untuk menghapus sebelum aktifnya hukum itu, karena semua hukum itu terpulang kepada iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai jumhur tidak hanya mengatakan ini boleh, secara teori boleh-boleh saja. Nahnu la nastadillu bil jawaz, bal nastadillu bil wuqu'. Hadza waqi' ayuhan nas. Wal wuqu' adallu dalilin alal jawaz. Ketika ini terjadi, maknanya ini adalah dalil yang paling kuat perkara ini apa? Jaiz. Sila. Wa min ashabina man qala la yajuzu dzalika wa huwa qaulul mu'tazilati wa za'amu anna dzalika bada'. Mu'tazilah kami setuju kalau setelah fi'il, setelah berbuat dinasakh, saya setuju. Itu bukan bada. Tapi sebelum kemudian dinasakh, wallah ini apa namanya? Bada. Cepat. Di kerajaan kan ketika orang-orang bising cepat cabut sebelum chaos. Bada di kerajaan, bada di pemerintahan, bada. Apakah Allah juga bada? Wallahi kalau memang belum aktif hukumnya sudah dinasakh, fama hadza ilal bada. Wallah wa fama hadza ilal bada. Katanya Mu'tazilah. Wadalil ala jawazi dzalika anna Allah Ta'ala amara Ibrahim alaihi salam. Ada dalil yang mengatakan la nahnu hadza laisa badaan, yakni hatta alal qaul bi annahu fi'lullah itu alal maslahah qad yakunu fihi apa? Maslahah. Antai ini Mu'tazilah suudon je sama Allah. Yakni ada potensi Allah itu yang sah qoblal fi'il yakunu fihi maslahah. Oke, salamna annahu fi ihtimalil bada. Tapi kenapa ihtimalnya Kenapa Anda ame itu harus bada? Qad yakunu fihi apa? Maslahah. Apalagi menurut kami Allah itu la yaf'alu bil maslahah, tapi yaf'alu bil iradah. Fala dalila alal bada'i aslan. Ayo. Amara Ibrahim alaihi salam. Sekarang kami pun berdalil ini terjadi. Contohnya apa? Ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya oleh Allah, sebelum disembelih
ditebus. Fidak, apa fidak itu? Apa? Ditebus. Tidak mungkin ditebus kecuali belum disembelih. Sof tengok. Wajudahnya ditebus itu. Sebagian orang mengatakan, tak, itu sudah disembelih, sudah putus kepalanya, kemudian oleh Allah dihidupkan kembali. Loh, kamu dihidupkan kembali untuk apa? Ditebus. Sudah disembelih kok. Sudah disembelih. Karena adanya wafadainahu bidzibhin azim. Karena yang namanya tebusan itu kena diberikan sebelum terjadi. Orang diculik. Saya minta tebusan, kalau tidak saya bunuh. Berapa tebusannya? 1 juta ringgit. Ketika saya memberikan 1 juta ringgit, kan maknanya ini apa? Nak saya tebus, kalau dia sudah mati, untuk apa saya tebus? Kalau sudah mati, better kau makamkan je. Better kan kau makamkan je. Itu ya namanya tidak ada makna fidak kecuali qoblal fi'il. Hadza huwa wajhud dalalah. Ayo. والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيا عنه وليس في النسخ قبل الوقت. Ayo, yani, dan diperbolehkan ini bahwasanya yang namanya bada itu zuhur maka khafiyan anhu, dan di dalam nasakh qoblal fi'il tidak ada zuhur maka khafiyan. Yani qad yakun fihi maslahah wala na'lamuhu. Di dalam qadiyah Sayyidina Ibrahim sudah memantapkan niatnya untuk apa namanya? Menyembelih. Pas itu saja ya. Nih, seumpamanya tidak ada dzibh pun Sayyidina Ibrahim akan tetap apa? Menyembelih. Ketika Allah sudah mengetahuinya, turunlah apa? Dzibh tadi itu. Untuk sebagai apa? Tebusan. Kadangkala memang disuruh seperti itu hanya untuk memantapkan niat saja. Allah tidak benar-benar menyuruh sebagai apa? Tidak benar-benar menyuruh untuk menyembelih. Pas untuk memantapkan niatnya. Dzibh itu adalah bayanun. Hakikatul apa? Amr. Bayanun hakikatul amr. Ada yang mengatakan, oh tidak boleh. Karena yang disuruh adalah menyembelih. Kalau memang yang disuruh itu adalah memantapkan niat untuk menyembelih, niscaya tidak akan disuruh untuk disembelih. Tidak akan disuruh untuk disiapkan, diasah apa? Pisaunya. Yakni di dalam masalah ini ada semacam perdebatan, tapi hadza huwal mu'tamad. Bahwasanya Nabi Ibrahim tidak menyembelih apa? Anaknya, tapi Nabi Ibrahim sudah memantapkan apa? Niatnya. Sebelum sembelih itu terjadi, Allah menurunkan apa? Tebusan. Yang mana anaknya itu ditebus dengan apa namanya? Kambing. Ditebus dengan kambing. Ada yang mengatakan, tak mungkinlah macam itu. Maknanya Nabi Ismail nih harganya macam kambing je. Macam itu. Ada, Allah hantar ini syaitan. Tak macam itu. Ini adalah syariat. Ini adalah apa? Syariat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira babu bayani ma yajuz nafsu minal ahkam wa ma la yajuz kita usahakan esok kita baca. Ada yang tanya? Oke, kalau tak ada kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.